Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan lembaga keuangan. Di sini kita akan membahas apa itu pasar keuangan. Di situ dikatakan pasar keuangan itu memiliki fungsi atau peran penting dalam meningkatkan efisiensi perekonomian, di mana pasar keuangan ini berperan sebagai channeling fund, di mana ketika kita berbicara channeling fund itu berarti pasar keuangan itu memiliki kapasitas untuk menyalurkan atau memanfaatkan dana dari orang yang memerlukan bantuan atau memerlukan kebutuhan sejumlah uang tertentu dihubungkan kepada orang yang memiliki kelebihan dana. Nantinya harapannya adalah ketika orang yang kekurangan dana dan orang yang kelebihan dana itu bertemu, nanti bisa mewujudkan aktivitas perekonomian yang produktif. Sehingga ketika aktivitas produktif ini dilakukan, maka akan menguntungkan kedua belah pihak, di mana pihak yang kekurangan dana itu nanti bisa melakukan proses produksi sehingga bisa mendapatkan laba yang diinginkan, sedangkan orang yang kelebihan dana bisa melakukan investasi yang tepat, di mana nanti mereka akan mendapatkan keuntungan dari mereka meminjamkan sejumlah dananya kepada orang yang membutuhkan. Kemudian aktivitas di pasar keuangan itu akan dipengaruhi oleh beberapa hal, dan nantinya juga akan ada saling keterkaitan antara setiap orang yang terlibat di dalamnya, baik itu secara individu ataupun secara kelompok. Nah, dampak yang dirasakan pun cukup beragam, ya. Bisa dirasakan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Jadi katakanlah seperti memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dana. Nah, pemberian pinjaman tersebut akan dirasakan dampaknya secara langsung bagi orang yang membutuhkan dana tersebut, karena dengan diberikan pinjaman maka secara otomatis mereka bisa melakukan proses produksi. Nah, kemudian yang dikatakan secara tidak langsung pasti akan berdampak itu adalah ketika kita berbicara terkait dengan kinerja perekonomian. Dengan seseorang tersebut memiliki sejumlah dana, mendapatkan kucuran dana, secara otomatis mereka bisa melakukan aktivitas produksi sehingga barang yang ada di pasar itu akan meningkat. Kemudian setiap kali memproduksi jelas mereka akan mendapatkan keuntungan. Di samping itu juga di sisi lain mereka memproduksi berdasarkan permintaan yang sudah ada di pasar. Nah, ketika hal itu terjadi secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kinerja perekonomian menjadi jauh lebih efektif. Itulah fungsi dari adanya pasar keuangan. Jadi penjembatan, ya, antara pihak yang memiliki kapasitas untuk memproduksi barang, ya, dihubungkan dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Itu bisa terjadi interaksi di pasar keuangan. Kemudian di sini kita akan mencoba memperlihatkan terkait dengan interaksi ekonomi secara menyeluruh dan interaksi yang terjadi di pasar keuangan. Ketika Anda kembali mengingat pelajaran makroekonomi, di mana setiap pelaku yang ada di dalam pasar atau di perekonomian saling berinteraksi. Yaitu ketika kita bicara makroekonomi, maka kita akan punya pasar barang, kemudian pasar tenaga kerja, kemudian pasar keuangan, di mana semuanya saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ketika kita bicara terkait dengan perusahaan dan rumah tangga, ya, di situ pasti akan ada saling memanfaatkan satu dengan yang lainnya, dimana ketika kita bicara rumah tangga, baik itu perusahaan ataupun
baik itu individu ataupun sekelompok beberapa orang, ya tentu saja mereka harus melakukan konsumsi. Nah, di mana ketika mereka ingin melakukan konsumsi, jelas harus memiliki pendapatan. Begitu juga dengan perusahaan, ketika kita berbicara perusahaan untuk melakukan aktivitas produksi, mereka jelas membutuhkan yang namanya faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi ini salah satunya adalah kebutuhan mereka terkait dengan tenaga kerja. Kemudian dari sini bisa kita lihat di mana rumah tangga itu pasti akan membutuhkan individu, dan individu itu pasti nanti akan membutuhkan perusahaan. Perusahaan membutuhkan tenaga daripada individu, sedangkan individu membutuhkan penghasilan untuk melakukan konsumsi. Nah, mereka bertemu biasanya di pasar tenaga kerja, di mana nantinya perusahaan dengan adanya individu ini mampu memproduksi barang dan jasa semakin hari semakin banyak, harusnya semakin banyak tenaga kerja yang terserap, harusnya produksi yang dilakukan akan semakin meningkat. Begitu juga manfaat dari interaksi antara individu dengan perusahaan. Dengan mereka bekerja di perusahaan, maka secara otomatis mereka akan memperoleh penghasilan berupa upah. Nah, kemudian ternyata mereka antara individu dengan perusahaan tidak hanya bertemu di pasar tenaga kerja, tetapi mereka juga bertemu di pasar barang, di mana ketika kita berbicara individu jelas nantinya akan melakukan yang namanya konsumsi. Nah, konsumsi ini tentu kita akan bilang berarti mereka akan membeli barang ataupun jasa. Nah, kemudian dari sisi perusahaan tentu ketika menghasilkan barang dan jasa supaya mereka mendapatkan keuntungan, mereka harus jual barang dan jasa tersebut. Di mana tempat mereka menjual, maka individu atau rumah tangga dan perusahaan itu akan bertemu lagi di yang namanya pasar barang. Nah, jadi di sini kita akan melihat perusahaan menjual barang atau jasanya, kemudian sedangkan perusahaan menjual barang dan jasa, sedangkan di sini individu itu akan berusaha membelinya untuk mencukupi aktivitas konsumsinya. Nah, pada pasar barang tentu saja supaya aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan, harus ada pemerintah yang masuk di dalam untuk mengendalikan good market. Nah, kemudian selain kita berbicara terkait dengan perusahaan ataupun individu, ya di sini juga ternyata sisa atau tidak semua pendapatan atau gaji yang diperoleh oleh masing-masing individu ketika melakukan pekerjaan ini tidak semuanya dikonsumsi, tidak semuanya dihabiskan untuk membeli barang dan jasa, tetapi ada sebagian yang mereka saving nantinya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi perusahaan juga, perusahaan itu jelas harapan kedepannya perusahaannya akan semakin berkembang. Nah, selain memperbanyak faktor produksi, jelas perusahaan ingin menambah atau mengeksplorasi lebih luas perusahaannya. Ketika mereka ingin memperkembangkan perusahaannya menjadi jauh lebih besar, maka mereka memerlukan dana. Begitu juga dengan individu ketika selesai membelanjakan semua kebutuhan, maka ada sisa uang yang nantinya mereka tabung. Nah, selain bertemu di pasar barang, kemudian pasar tenaga kerja, ternyata perusahaan dan individu itu kembali dipertemukan di yang namanya financial market, pasar keuangan, di mana biasanya ketika kita bicara individu, nantinya individu bisa melakukan aktivitas menabung, bisa melakukan pembelian saham atau investasi ke berbagai jenis instrumen yang ada di pasar keuangan. Begitu juga bagi perusahaan. Nah, perusahaan ini biasanya ketika ingin mengembangkan perusahaannya menjadi jauh lebih besar daripada sebelumnya, mereka butuh investor, mereka butuh dana. Di mana mereka mencarinya? Mereka mencarinya adalah di
financial market atau pasar keuangan. Tetapi di sini perlu kita lihat juga financial market ataupun pasar barang itu tetap harus ada yang mengendalikan dan yang mengontrol. Nah, siapa yang mengendalikan dan mengontrol? Ketika kita bicara dari sisi fiskalnya, yang mengontrol adalah pemerintah. Nah, tetapi ketika kita berbicara dari sudut pandang moneternya, yang mengontrol financial market itu adalah bank sentral. Nah, dari di sini kita bisa cukup paham dan jelas terkait interaksi ekonomi secara agregat dan interaksi yang terjadi di pasar keuangan, di mana interaksi di pasar keuangan itu merupakan bagian dari interaksi yang terjadi ekonomi secara agregat. Di sini kita diperlihatkan terkait dengan model perekonomian terbuka, di mana di model ini kita bisa melihat hubungan antara negara satu dengan negara lain terkait sektor keuangan. Di awal sudah kita nyatakan bahwa ketika terjadi perekonomian terbuka, maka akan ada hubungan negara satu dengan negara lainnya. Nah, ketika terjadi hubungan antar negara ini, maka sudah jelas nantinya sektor keuangan juga akan ikut terhubung juga. Nah, di sini bisa dilihat ketika kita ingin melihat ini model perekonomian terbuka. Bagaimana ketika kita ingin menentukan model perekonomian tertutup? Nah, ketika kita ingin melihat model perekonomian tertutup, maka kita sebenarnya hanya tinggal melihat dari sisi model satu negara saja. Nah, di mana model satu negara ini firmnya ya, perusahaan tidak melakukan aktivitas ekspor impor barang atau jasa, tetapi mereka cukup memenuhi kebutuhan konsumen yang ada di dalam negeri. Tetapi ketika kita menggunakan perekonomian terbuka, maka selain untuk memenuhi kebutuhan individu atau rumah tangga dalam negeri, mereka juga bisa memenuhi kebutuhan individu yang ada di luar negeri. Ya, ketika mereka melakukan seperti itu, maka kita sudah bisa katakan bahwa sistem atau model perekonomiannya merupakan model perekonomian terbuka. Tentu saja dengan model perekonomian terbuka ini, perusahaan akan mendapatkan keuntungan jauh lebih besar harusnya, karena mereka bisa melayani konsumen dalam negeri, juga bisa melayani konsumen luar negeri. Bagaimana dengan konsumen? Konsumen pun juga mendapatkan keuntungan yang sama. Katakanlah konsumen memiliki berbagai macam pilihan barang atau jasa yang ingin dikonsumsi. Katakanlah ketika tidak ingin mengkonsumsi barang atau jasa di dalam negeri, mereka bisa punya pilihan mengkonsumsi barang dan jasa di luar negeri. Nah, katakanlah kalau barang yang diproduksi di dalam negeri tidak ada, maka konsumen bisa mencari barang tersebut di luar negeri. Itu ketika kita lihat dari sisi alur permintaan, penawaran barang atau aktivitas ekspor impor. Kemudian bagaimana kalau dilihat dari sisi keluar masuknya modal yang ada di satu negara menuju ke negara lain. Nah, di sini ketika kita berbicara aliran uang ataupun aliran modal, maka sudah selayaknya pasti yang bertanggung jawab di sini adalah bank sentral. Nah, jadi kalau yang atas ya, arsiran atas ini bisa kita katakan di sini kebijakan moneter sangat mendominasi. Sedangkan ketika kita bicara aliran barang, kemudian aktivitas ekspor impor, itu kita akan bilang fiskal di sini lebih mendominasi. Nah, ketika kita bicara sektor keuangan, maka kita akan berbicara khusus untuk sektor yang atas ini. Di mana ketika kapan modal dari negara kita katakanlah itu banyak mengalir ke luar negeri, atau sebaliknya kapan modal dari luar negeri itu banyak mengalir ke dalam negeri atau ke Indonesia, tentu saja itu semuanya akan dipengaruhi oleh kebijakan yang sudah ditetapkan oleh bank sentral. Nah, ketika bank sentral memainkan perannya katakanlah menaikkan atau menurunkan suku bunga, menaikkan atau menurunkan suku bunga ini pasti akan mempengaruhi aktivitas investor ataupun pembelian atau penjualan saham.
karena kita sudah tentu ingat suku bunga itu ya akan berdampak ke dua hal yang utama, yaitu katakanlah ketika kita berbicara investasi ataupun kita berbicara tabungan. Nah, ketika suku bunga itu naik, maka seseorang akan lebih cenderung memilih untuk menabung, katakanlah. Hal ini juga berlaku ketika kita menggunakan model perekonomian terbuka. Katakanlah ketika kita berbicara terkait suku bunga, kita hubungkan dengan tabungan. Di mana nantinya seseorang itu akan menabungkan uangnya, tentu saja ketika kita bicara model dua negara ini, kita akan memilih negara mana yang bank sentralnya memberikan suku bunga paling besar ketika ingin melakukan aktivitas saving. Katakanlah ketika di negara A itu memberikan suku bunga tabungan lebih besar daripada di negara B, maka uang nantinya akan banyak mengalir atau mengendap di negara A. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu ketika kita berbicara model perekonomian terbuka, di mana model perekonomian terbuka yang kita contohkan di sini itu terjadi hubungan antara dua negara. Nah, kemudian ketika kita kembali lagi ke lembaga keuangan itu apa tantangannya? Nah, setidaknya di sini lembaga keuangan itu memiliki dua tantangan besar. Yang pertama adalah ketika kita bicara lembaga keuangan, maka tantangan yang dihadapi pertama kali adalah bagaimana mereka bisa menurunkan biaya secara signifikan. Nah, ketika kita melakukan akses keuangan, jelas di dalamnya itu ada biaya yang nantinya harus ditanggung. Nah, tugas dari lembaga keuangan adalah bagaimana caranya ketika setiap individu atau perusahaan yang menggunakan fasilitas lembaga keuangan tersebut ya bisa menurunkan biaya secara signifikan, karena tujuan masyarakat menggunakan layanan-layanan keuangan seperti layanan perbankan ataupun layanan keuangan lainnya, tujuannya adalah bagaimana caranya mereka bisa menghindari yang namanya biaya. Nah, katakanlah secara sederhana kita akan bilang seperti ini. Contoh lembaga keuangan yang aktivitasnya bisa menurunkan biaya. Katakanlah kita ketika ingin membeli barang, ya, ketika lembaga keuangan dulu masih belum berkembang, masih tradisional, maka ketika ingin membeli barang kita harus bertemu antara penjual dan pembeli, dan uang harus diberikan secara cash. Nah, tentu saja ketika kita harus bertemu dan memberikan uang langsung kepada penjual, begitu juga penjual harus menerima uangnya secara cash kepada pembeli, itu kan butuh beberapa rangkaian dan butuh biaya yang cukup banyak ketika kita lihat pos-pos yang harus dilewati. Tapi dewasa ini kan untuk membeli barang ataupun kita sebagai produsen menjual barang, kita tidak harus bertemu dan kita tidak harus membayar cash kepada penjual, karena ada layanan cashless katakanlah. Dengan layanan cashless kita tinggal transfer dan segala macamnya, maka secara otomatis kan biaya itu jadi berkurang. Nah, yang semula kita mungkin harus bertemu di satu tempat, kemudian harus menyediakan beberapa uang yang harus kita bawa, di mana resiko keamanannya masih belum aman benar. Nah, tapi ketika kita menggunakan layanan cashless, ya sudah, kita membeli barang dari manapun itu bisa dan tanpa harus membayar uang cash. Itu adalah salah satu ya progres dari lembaga keuangan yang dia dianggap mampu menurunkan biaya secara signifikan. Kemudian tantangan yang kedua yang dihadapi oleh perantara keuangan atau lembaga keuangan itu adalah mereka harus bisa menurunkan resiko ketika terjadi aktivitas jual beli ataupun aktivitas perekonomian. Salah satu
adanya lembaga keuangan, ya, manfaat yang bisa dirasa bagi masyarakat atau bagi individu adalah dengan adanya lembaga keuangan, katakanlah ketika orang memiliki kelebihan dana, kemudian ada orang yang berusaha untuk mencari dana, itu bisa dipertemukan oleh lembaga keuangan. Itu yang dikatakan menurunkan biaya tadi. Kemudian manfaat selanjutnya, katakanlah dengan mereka bertemu, ya, artinya yang kelebihan dana bertemu dengan yang kekurangan dana, akhirnya kan bisa menyalurkan kelebihan uang sementara kepada orang yang membutuhkan dana tersebut. Nah, tentu saja ketika kita ingin menyalurkan uang tersebut kan muncul resiko, ya. Apa resikonya? Yang menjadi permasalahan adalah ketika kita meminjamkan uang kepada orang yang bersangkutan, permasalahannya adalah setiap pemilik modal itu memiliki resiko modal yang sudah mereka pinjamkan itu apakah nanti dikembalikan atau tidak, itu adalah resiko. Nah, dengan adanya lembaga keuangan seperti perbankan salah satunya, mereka tidak perlu menanggung resiko yang cukup tinggi bagi pemilik modal, karena resiko itu nanti akan dilimpahkan, akan ditanggung sebetulnya oleh pihak bank. Jadi yang beresiko, katakanlah ketika orang meminjam uang kemudian uangnya tidak dikembalikan, maka resiko pertama yang menanggungnya adalah lembaga keuangan tersebut. Jadi dengan adanya lembaga keuangan ini, maka resiko itu dapat diturunkan. Nah, setidaknya ada dua hal tantangannya berarti, yaitu bagaimana menurunkan biaya dan bagaimana menurunkan resiko. Nah, kemudian di sini kita akan bicara terkait dengan apa itu biaya transaksi atau transaction cost. Ya, dalam setiap aktivitas keuangan atau aktivitas perekonomian pasti ada yang namanya biaya transaksi. Ya, biaya transaksi itu maksudnya seperti apa? Katakanlah ketika kita melakukan aktivitas simpan pinjam, tentu ada biaya transaksi yang harus ditanggung nantinya. Dalam kita melakukan aktivitas perdagangan, tentu saja ada biaya transaksi yang nantinya ditanggung, katakanlah terkait pengiriman barang, terkait legalitas usaha dan segala macamnya, itu termasuk biaya transaksi. Nah, biaya transaksi ini sebenarnya bisa berkurang, ya, dengan adanya lembaga perantara keuangan. Nah, jadi tantangan pertama tadi bagaimana dengan adanya lembaga keuangan itu mampu meminimumkan biaya transaksi, di sini bisa terjawab. Karena katakanlah lembaga keuangan tadi dikatakan dia menghubungkan antara pihak debitur dan pihak kreditur, di mana orang yang kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana. Nah, ketika tidak ada lembaga keuangan, katakanlah tidak ada perbankan, maka orang yang kelebihan dana itu akan mencari orang yang butuh dana. Sedangkan orang yang butuh dana itu akan mencari orang yang dia kelebihan dana. Nah, dalam proses pencarian itu jelas ada biaya yang harus dikenakan di masing-masing pihak. Dan itu dianggap sangat merugikan. Nah, tetapi ketika sudah muncul lembaga keuangan, maka itu bisa mengurangi biaya yang ada sebelumnya. Katakanlah pihak yang kelebihan dana itu ya tinggal naruh uangnya di bank. Nah, dia tidak akan dia tidak akan mendapatkan biaya tambahan. Kemudian bagi orang yang kekurangan dana, mereka tidak perlu susah-susah mencari orang yang kelebihan dana. Nah, ketika mereka kekurangan dana, maka tinggal datang kepada lembaga keuangan, katakanlah salah satunya adalah perbankan. Nah, dari sini kita bisa lihat perbankan ini bisa memotong biaya yang seharusnya ditanggung oleh debitur ataupun kreditur. Ya, jadi biayanya dipangkas. Ya, orang yang kelebihan dana tinggal nabung aja ke bank. Kemudian orang yang kekurangan dana ketika butuh pinjaman ya datang saja ke bank. Nah, di bank ini maka permasalahan kreditur sama debitur itu bisa selesai. Nah, itu yang dikatakan memperpendek atau memperingan biaya transaksi.
Nah, katakanlah tadi dikatakan ketika debitur sama kreditur itu berhubungan langsung, kita anggap itu tidak efisien dan biaya transaksinya besar. Tapi kalau pakai lembaga keuangan itu akan jauh lebih efisien dan biayanya kecil karena tidak saling mencari satu dengan yang lainnya. Dan dengan adanya lembaga keuangan, eh, penyaluran kredit itu bisa dianggap berjalan efektif dan selektif karena orang yang pinjam ke lembaga keuangan itu jelas akan di screening dulu oleh pihak perbankan layak tidak dia mendapatkan pinjaman. Nah, tapi kalau orang yang kelebihan dana itu langsung meminjamkan kepada orang yang kekurangan dana, katakanlah mereka tidak ada screening sebagus dan seefektif seperti yang ada di lembaga keuangan, sehingga ketika melakukan pembiayaan langsung itu sering terjadi yang namanya kredit macet karena orang yang kelebihan dana itu tidak punya kapasitas untuk mengkoreksi, untuk menilai orang yang butuh dana tersebut. Tapi kalau lembaga keuangan itu memiliki kerangka acuan siapa yang layak diberikan kredit, siapa yang tidak layak diberikan kredit. Kemudian ada yang kita sebut dengan asimetri informasi. Di pasar keuangan ya, asimetri informasi ini sering terjadi. Maka untuk menghilangkan yang namanya asimetri informasi atau informasi yang tidak sempurna antara debitur dan kreditur perlu ada lembaga, yaitu lembaga keuangan. Apa yang dikatakan asimetri informasi atau informasi tidak sempurna? Katakanlah kita bilang orang yang kelebihan dana itu dikatakan asimetri informasi atau informasi yang didapat tidak sempurna ketika mereka tidak tahu saya harus memberikan pinjaman kepada siapa dan apa nanti yang saya dapatkan ketika saya memberikan pinjaman. Kemudian ketika saya meminjamkan ke salah satu pihak yang butuh dana, kira-kira aman tidak? Itu ketika mereka tidak mengetahui semua itu, maka itu yang disebut asimetri informasi bagi pemilik modal. Sedangkan asimetri informasi bagi orang yang membutuhkan pinjaman itu adalah ketika mereka membutuhkan sejumlah dana, mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus datang dan bagaimana caranya melakukan proses peminjaman. Nah, ketika pihak yang kekurangan dana itu tidak tahu caranya seperti itu dan tidak tahu harus datang kemana, itu juga yang kita sebut asimetri informasi dari orang yang kekurangan dana atau membutuhkan dana. Nah, dengan adanya lembaga keuangan, maka harapannya adalah asimetri informasi ini bisa terputus. Nah, sehingga biaya ataupun resiko itu bisa ditekan sedemikian rupa. Nah, kemudian ketika berbicara asimetri informasi ini ternyata ada 3 jenisnya. Yang pertama kita sebut adverse selection. Nah, muncul sebelum transaksi terjadi, yaitu pihak yang paling aktif dan terlibat dalam transaksi adalah pihak yang memiliki performa atau kinerja buruk. Contohnya, kreditur dengan potensi buruk justru merupakan pihak yang paling aktif mencari pinjaman. Nah, ketika terjadi asimetri informasi, ya katakanlah dari sudut pandang kreditur, pihak yang membutuhkan uang atau pihak yang membutuhkan banyak modal, mereka biasanya akan bergerak aktif. Bagaimana caranya saya mendapatkan suntikan dana atau bagaimana caranya saya bisa mendapatkan modal. Nah, mereka akan bergerak sangat aktif. Nah, celakanya adalah ketika debitur tidak mengetahui profil dari orang yang akan meminjam tadi. Nah, katakanlah orang yang akan meminjam tadi bermasalah, yang dimungkinkan mereka tidak mampu mengembalikan pinjaman, ya. Nah, maka secara otomatis itu akan merugikan debitur. Itu yang kita sebut adverse selection, ya. Akibat dari aktivitas orang yang membutuhkan dana ini bergerak terlalu aktif, ya, dalam transaksi untuk memperoleh pinjaman padahal performanya itu cukup buruk. Kemudian ada moral hazard.
Nah, moral hazard ini kita sebut juga penyimpangan, ya. Contoh penyimpangannya kayak gimana? Katakanlah seorang kreditor itu meminjam ke debitur atau lembaga keuangan. Awalnya mereka mengatakan pinjaman ini digunakan untuk aktivitas produksi atau aktivitas produktif di mana mereka punya usaha, kemudian butuh modal tambahan untuk memperluas atau memperbanyak barang atau jasa yang dihasilkan. Intinya adalah bagaimana mereka bisa mengembangkan perusahaannya. Tapi ketika sudah mendapatkan pinjaman, ternyata pihak kreditor itu tidak menggunakan uangnya untuk pengembangan usahanya, tapi digunakan katakanlah untuk investasi yang berisiko, katakanlah, atau untuk aktivitas judi. Nah, itu yang kita sebut dengan moral hazard, ya, di mana mereka, ya, si kreditor meminjam, tapi nanti ketika sudah diberi pinjaman tidak mempergunakan modal atau pinjaman yang dia dapat sebagaimana mestinya. Nah, kemudian asimetri informasi itu juga mampu menimbulkan potensi kejahatan. Nah, potensi kejahatannya seperti apa? Katakanlah pencucian uang, korupsi, ya. Ketika tidak ada lembaga keuangan yang mengatur, maka kita akan bilang ya korupsinya akan makin bertambah, tindak pencucian uang juga makin bertambah. Kemudian aktivitas yang melanggar hukum terkait dengan sektor-sektor keuangan juga akan bertambah. Maka perlu adanya lembaga keuangan yang nanti mampu mengatur pasar keuangan itu seperti apa yang diinginkan, baik itu oleh debitur, kreditur, maupun pemerintah. Nah, ini yang kita contohkan yaitu adverse selection, ya. Katakanlah di situ ada seorang investor, ya, di mana investor ini adalah bisa kita katakan orang yang memiliki kelebihan dana atau orang yang punya banyak uang, ya, kelebihan modal. Nah, karena investor ini memiliki permasalahan yaitu asimetri informasi, artinya mereka tidak tahu. Katakanlah ketika investor itu kelebihan dana, kemudian mereka ingin memutuskan untuk berinvestasi, ada perusahaan A dan perusahaan B. Nah, tapi di sini investor tidak tahu bagaimana performa perusahaan A dan perusahaan B. Itu yang kita sebut asimetri informasi. Nah, investor ini tidak tahu mana perusahaan yang buruk dan mana perusahaan yang katakanlah dia bagus. Itu namanya asimetri informasi. Nah, adverse selection, ya, itu ketika investor salah menanamkan modalnya. Harusnya memberikan penanaman modal kepada perusahaan yang memiliki performa bagus, tapi nyatanya mereka memberikan modal kepada perusahaan yang memiliki performa buruk. Nah, contohnya di situ investor, kemudian ada perusahaan A. Perusahaan A ini performanya bagus. Nah, mereka dan perusahaan B itu performanya buruk. Kedua perusahaan ini sama-sama membutuhkan dana, tetapi model dari perusahaan A, ya, mereka caranya untuk mendapatkan dana dengan menjual surat hutang. Tapi surat hutang yang dijual oleh A itu mahal. Nah, sedangkan perusahaan B, di mana mereka sangat membutuhkan dana, yang seperti kita katakan di awal tadi, adverse selection itu biasanya perusahaan-perusahaan buruk ini bergeraknya cukup aktif. Bagaimana caranya secepat mungkin mendapatkan dana dari para investor. Nah, di sini dilihat kan, perusahaan B itu bersedia menjual surat hutang dengan harga murah. Nah, sebagai investor, tentu saja seseorang investor yang tidak memiliki informasi yang bagus tentu akan lebih memilih berinvestasi ke perusahaan yang menjual surat hutang murah dan memberikan suku bunga atau pengembalian yang tinggi. Nah, biasanya ketika si investor tidak mengetahui informasi yang ada di pasar, maka secara otomatis investor ini akan melakukan investasi ke perusahaan B.
dan tidak melakukan investasi di perusahaan A. Itu yang kita sebut adverse selection. Ya. Nah, akibatnya apa? Si investor pasti akan mengalami kerugian karena mereka salah melakukan investasi. Nah, itu ketika kita katakan tadi tidak ada lembaga keuangan yang mengatur. Akhirnya kreditur berusaha mencari debitur sendiri dan debitur juga akan berusaha mencari kreditur sendiri. Artinya sama-sama tidak, katakanlah di sini investor tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Nah, tapi ketika ada lembaga keuangan, ya, nantinya investor akan memiliki pengetahuan yang cukup. Karena lembaga keuangan biasanya akan memberikan opsi, memberikan profil usaha yang sebenarnya. Sehingga harapannya investor itu aman dan resiko yang dialami juga berkurang. Kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan moral hazard. Nah, moral hazard itu sebenarnya seperti yang sudah kita katakan di awal tadi. Katakanlah ada seorang kreditor, ya, dia melakukan pinjaman, ya, seorang yang kekurangan modal, dia melakukan pinjaman ke salah satu bank, katakanlah. Nah, ketika ingin melakukan pinjaman ke salah satu bank karena alasan tadi untuk memperluas skala produksinya, kemudian ternyata kebutuhan modalnya itu tercukupi oleh pihak bank, ya, maka dia mendapatkan uang sejumlah yang mereka inginkan. Nah, ternyata ketika mendapatkan sejumlah uang yang mereka inginkan, ternyata uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ya, mereka ketika mendapatkan pinjaman tidak digunakan sebagaimana mestinya, akan tetapi mereka mencoba memutar uangnya ke aktivitas lain, katakanlah ke investasi yang lebih beresiko ataupun bermain di beberapa sekuritas yang berisiko, padahal tujuan awalnya adalah untuk pembiayaan produktif, tapi akhirnya digunakan untuk investasi yang berisiko atau bermain judi dan segala macamnya. Itu adalah termasuk moral hazard, ya. Sederhananya kita bicara moral hazard itu proses perjanjian di awal, ya, proses perjanjian di sektor keuangan terkait katakanlah kredit tadi tidak dijalankan sebagaimana mestinya seperti yang diakadkan di awal. Itu namanya moral hazard. Nah, kemudian di sini ada juga moral hazard penggunaan hutang, yaitu ya seperti yang kita katakan tadi. Mereka melakukan peminjaman, tapi peminjamannya tidak digunakan sesuai dengan apa yang tertulis dalam perjanjian. Kemudian di sini akan dijelaskan struktur pada pasar keuangan. Struktur pada pasar keuangan di situ ada dua jenis pasar. Yang pertama adalah pasar hutang atau debt market, dan yang kedua adalah pasar ekuitas. Nah, terdapat perbedaan ketika kita berbicara terkait dengan pasar hutang atau pasar ekuitas. Nah, ketika kita berbicara pasar hutang, ya, obligasi atau hipotek, ya, di situ adalah perjanjian oleh peminjam untuk membayar angsuran hutang secara tetap dalam jeda waktu tertentu hingga jatuh tempo. Nah, jadi di sini ketika kita berbicara pasar hutang, maka kita akan mendeskripsikan bahwa perusahaan itu berusaha untuk menerbitkan surat hutang, di mana ketika surat hutang tersebut dibeli oleh para investor, maka di sini perusahaan itu memiliki kewajiban untuk membayar secara angsur, ya. Jadi dia akan membayar hutangnya secara berangsur-angsur sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi sesuai dengan isi dari surat hutang yang sudah diterbitkan.
Surat hutang sendiri ya, surat hutang yang diterbitkan itu sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama adalah ketika kita berbicara surat hutang jangka pendek. Surat hutang jangka pendek itu cirinya adalah kurang dari 1 tahun. Berarti katakanlah kita contohkan suatu perusahaan itu butuh dana 500 juta. Kemudian dia menerbitkan surat hutang. Di surat hutang itu diinformasikan bahwa 500 juta itu akan diangsur kurang dari 1 tahun atau kurang dari 12 bulan. Kemudian ada juga surat hutang yang sifatnya adalah jangka panjang. Ketika kita bicara surat hutang jangka panjang, maka model atau lama angsurannya, jatuh temponya itu biasanya lebih dari 10 tahun. Ya, jadi jauh lebih panjang daripada surat hutang jangka pendek. Nah, ketika ditanya nominalnya besar mana? Nah, ketika kita tanya nominalnya itu biasanya tergantung dari perusahaan. Mereka membutuhkan kebutuhan dana berapa, kemudian mereka itu di surat hutangnya, termasuk surat hutang dan jangka pendek atau jangka panjang, tergantung dari masa angsuran yang disepakati. Nah, itu ketika kita bicara surat hutang. Kemudian ada lagi di pasar keuangan yang kita sebut dengan ekuitas. Nah, kalau ekuitas ini berarti perusahaan menerbitkan yang kita sebut dengan saham. Ya, jadi agak beda. Kalau surat hutang itu menerbitkan surat hutang perusahaannya, kemudian diangsur selama beberapa waktu sesuai dengan perjanjian. Ada yang kurang dari 1 tahun, ada yang lebih dari 1 tahun. Nah, ketika hutangnya selesai, maka sudah selesai juga ketika kita bicara terkait dengan pasar hutang. Tetapi agak sedikit berbeda ketika kita bicara ekuitas. Nah, kalau ekuitas, perusahaan mengeluarkan sejumlah lot saham. Nah, di mana nanti ketika ada orang yang membeli, itu kan berarti pihak investor itu akan mendapatkan suntikan dana. Nah, suntikan dana tersebut nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas produksi atau aktivitas yang ada di perusahaan tersebut, misalkan menambah skala usaha dan segala macamnya. Nah, kemudian apa yang didapatkan oleh pembeli saham itu nanti akan mendapatkan yang namanya dividen. Nah, kemudian beda yang kedua ketika kita bicara pasar hutang sama pasar ekuitas, kita akan bilang pasar hutang itu kepemilikan perusahaan itu tidak akan jatuh kepada orang yang membeli obligasi, orang yang membeli surat hutang tersebut. Tetapi ketika kita bicara saham, maka ketika kita membeli saham perusahaan X katakanlah sejumlah 20% kepemilikan saham, maka secara otomatis perusahaan tersebut senilai 20% itu menjadi milik kita. Itu yang kita sebut perbedaan mendasar antara pasar hutang dengan pasar ekuitas. Kemudian di sini ketika kita berbicara struktur keuangan, di situ ada pasar primer dan ada pasar sekunder. Nah, ketika kita berbicara pasar primer, kita akan mengatakan pasar primer itu adalah tempat pertama kali saham itu dilepas. Ya. Jadi tempat pertama kali saham itu diperjualbelikan awal pertama. Nah, baru kemudian kita membahas pasar sekunder. Nah, pasar sekunder itu adalah di mana tempat jual beli saham juga, tapi setelah terjadinya transaksi di pasar primer. Jadi sederhananya saya membeli saham perusahaan X, artinya saya yang pertama membeli ketika perusahaan tersebut menerbitkan saham. Itu namanya saya bermain di pasar primer. Kemudian saham yang saya punya itu saya jual kembali ke Anda. Maka Anda dan saya itu bermain di pasar sekunder.
Kemudian ketika kita bicara struktur pasar keuangan, kita juga ada yang kita sebut dengan pasar uang dengan pasar modal. Nah, ketika kita berbicara pasar uang di sini, maka kita akan bilang adalah pasar uang itu adalah pasar keuangan di mana hanya hutang jangka pendek yang diperdagangkan. Berarti pasar hutang ini hanya melayani aktivitas utang piutang kurang dari 1 tahun. Nah, pasar ini digunakan untuk menghasilkan yang namanya pendapatan bunga dari surplus dana jangka pendek. Ya, katakanlah obligasi pemerintah, negotiable bank certificate of deposit, commercial paper, sama repo itu adalah aktivitas yang terjadi di pasar uang. Jadi pasar uang sekali lagi adalah aktivitas hutang dalam jangka pendek di mana jangka waktunya hanya kurang dari 1 tahun. Kemudian ada pasar modal ya. Kalau pasar modal sama seperti pasar ekuitas, jadi jangkanya jangka panjang. Ya. Ketika jangka panjang kita akan apa saja yang tercatat di situ, ada saham, kemudian ada hipotek yang dijamin sekuritas, kemudian ada obligasi perusahaan. Nah, jadi ketika kita bicara struktur pasar keuangan, pasar uang itu kurang dari 1 tahun, sedangkan pasar saham itu adalah jangkanya jangka panjang, berarti lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian kita beralih kepada pasar keuangan internasional. Nah, di pasar keuangan internasional itu ada berbagai macam. Katakanlah ketika kita bicara obligasi asing. Berarti obligasi asing ini adalah memperdagangkan surat hutang antar negara dengan nantinya menyamakan ya satuan pembayarannya menyamakan menggunakan mata uang yang disepakati, katakanlah menggunakan dolar atau segala macamnya sesuai kesepakatan dari masing-masing negara. Kemudian ada Eurobond. Eurobond itu adalah mata uang selain mata uang yang menjual Eurobond tersebut ya. Kemudian ada Euro currency. Euro currency itu adalah aktivitas yang biasanya terjadi di negara-negara Eropa ya. Ada euro currency, ada euro dollar. Nah, kalau euro dollar berarti aktivitas di mana melibatkan mata uang US dollar. Kemudian ada pasar saham dunia. Pasar saham dunia ini diperuntukkan bagi pembiayaan pemerintah pusat. Itu ketika kita berbicara pasar keuangan internasional. Nantinya ini akan lebih banyak Anda pelajari di mata kuliah ekonomi internasional. Kemudian di sini ketika kita bicara lembaga keuangan pun itu kita bisa mengkategorikan menjadi 3 hal. 3 hal tersebut, 3 jenis tersebut antara lain yang pertama bank ya. Kalau kita berbicara bank, berarti kita akan berbicara bank ini tugasnya adalah melakukan simpan pinjam. Ketika kita berbicara terkait dengan perbankan, ya, jadi akan menjembatani antara orang yang kelebihan dana dan ingin menyimpan uangnya dengan tujuan mendapatkan katakanlah keuntungan selain rasa aman, dan yang kedua adalah melayani atau menjembatani orang yang dia membutuhkan dana untuk aktivitas katakanlah produksi, konsumsi ataupun investasi ya. Jadi bank itu adalah lembaga perantara. Kita akan mengatakan bank ini fungsinya adalah sebagai lembaga perantara ya. Yaitu pihak yang sekali lagi kita katakan pihak yang menjembatani antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana. Nah, itu adalah bank, yaitu lembaga perantara. Selanjutnya ada yang kita sebut dengan kontraktual saving institusi. Apa kontraktual saving institusi? Di situ dikatakan lembaga keuangan yang klasifikasinya di sini mengatakan mereka mengumpulkan uang secara periodik sesuai dengan kontrak. Nah, kalau yang bank tadi adalah sebagai lembaga perantara, kalau yang kontraktual saving ya, mereka sengaja mengumpulkan beberapa uang secara periodik.
ya, sesuai dengan kontrak yang disepakati. Nah, contohnya apa? Di situ ada asuransi. Nah, asuransi, ketika kita lihat konsep asuransi itu kan mengumpulkan uang dari orang yang dia mengikuti asuransi tersebut. Nah, yang nanti sewaktu-waktu bisa mereka katakanlah ambil untuk kebutuhan pribadinya. Kemudian ada juga jenis lembaga keuangan selanjutnya adalah lembaga investasi. Nah, kalau lembaga investasi ini adalah lembaga yang memang tujuannya seseorang atau investor itu menitipkan atau menaruh uangnya di lembaga-lembaga tersebut, dan tujuannya adalah suatu saat mereka ambil lagi untuk aktivitas investasi. Contohnya lembaga pembiayaan, mutual fund, money market, mutual fund, sampai investment bank. Nah, jadi kalau lembaga pembiayaan, katakanlah pihak investor sengaja mencari lembaga-lembaga pembiayaan, dan dari lembaga pembiayaan itu nanti dananya akan disalurkan kepada pembiayaan produktif, biasanya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan membahas apa itu krisis keuangan. Nah, yang dikatakan krisis keuangan bukan dalam artian uang yang ada di suatu negara berkurang, ya. Yang dikatakan krisis keuangan di sini adalah gangguan yang terjadi, ya, pada sistem keuangan yang ada di suatu negara. Katakanlah ketika kita bicara aktivitas kredit. Nah, aktivitas kredit itu mampu menimbulkan yang namanya krisis keuangan. Bagaimana caranya? Ketika katakanlah kredit yang terjadi di suatu negara itu mengalami kemacetan secara masif. Nah, tentu saja itu akan menimbulkan yang namanya krisis keuangan. Nah, ketika terjadi krisis keuangan, maka kita akan bilang pasar keuangan ini menjadi tidak efisien. Ya, banyak orang yang nantinya tidak mau melakukan aktivitas di pasar keuangan. Katakanlah mereka sudah tidak lagi percaya kepada bank, mereka tidak lagi percaya untuk berinvestasi dengan cara membeli saham atau obligasi. Itu akibat dari adanya krisis keuangan. Orang lebih suka memegang uangnya dalam bentuk cash. Nah, itu juga salah satu dampak dari adanya krisis keuangan. Nah, krisis keuangan itu cirinya seperti apa? Setidaknya ada dua ciri mendasar ketika kita berbicara terkait dengan krisis keuangan. Yang pertama adalah ketika terjadi krisis keuangan di suatu negara, ya, maka harga aset yang ada di negara tersebut pasti akan jatuh. Contoh krisis keuangan yang bisa kita lihat adalah katakanlah krisis keuangan di Amerika Serikat terkait dengan krisis keuangan perumahan. Nah, krisis keuangan perumahan itu menyebabkan harga-harga aset terutama perumahan yang ada di Amerika Serikat pada saat itu jatuh. Kenapa ya? Karena dianggap tidak profit, tidak menimbulkan laba, karena orang yang berinvestasi di bisnis perumahan di Amerika Serikat saat itu mengalami kerugian. Kenapa rugi ya? Karena orang yang membeli rumah lewat kredit yang disediakan itu ternyata tidak sanggup membayar angsurannya. Akibatnya orang yang sudah berinvestasi itu mengalami kerugian. Nah, itu. Kemudian ciri yang kedua ketika kita berbicara krisis keuangan, banyak perusahaan yang nantinya rugi dan gulung tikar di saat yang bersamaan. Nah, jadi katakanlah ketika terjadi krisis perumahan di Amerika Serikat, katakanlah kita pakai contohnya itu, tidak hanya satu perusahaan yang mengalami kehancuran, tapi lebih dari satu. Hampir secara mayoritas semua perusahaan itu dikatakan pailit. Nah, itu contoh krisis keuangan. Jadi krisis keuangan ini berlaku masif atau menyeluruh, tidak hanya menyerang salah satu perusahaan saja. Nah, itu adalah dua ciri krisis keuangan. Nah, akibat dari adanya krisis keuangan, salah satunya yang sering kita lihat adalah adanya bank run. Nah, bank run ini kita akan bilang karena adanya krisis keuangan, masyarakat tidak lagi percaya dengan lembaga keuangan yang ada, akhirnya mereka berusaha menarik semua uang ataupun aset yang sebelumnya ditanamkan di bank. Katakanlah
ketika terjadi bank run itu sederhananya saya akan mengambil semua tabungan saya yang sudah saya tabungkan sebelumnya. Nah, itu namanya bank run, menarik ya, menarik uang atau tabungan yang ada di bank masing-masing, dan itu dilakukan masif ya, dilakukan secara bersama. Tidak hanya saya lakukan sendiri, tapi katakanlah hampir seluruh warga Indonesia itu menarik uangnya yang ada di bank. Nah, ketika hal itu terjadi, itu yang kita sebut dengan bank run. Nah, kapan itu terjadi? Nah, di sini dijelaskan bank run itu ya bisa terjadi apabila masyarakat memiliki ekspektasi bahwa di masa yang akan datang bank itu akan bangkrut atau keadaan ekonomi memburuk. Katakanlah Indonesia mengalami krisis selama bertahun-tahun. Kemudian dikhawatirkan katakanlah salah satu bank besar atau hampir semua bank yang ada di Indonesia mengalami kebangkrutan. Nah, ketika masyarakat berekspektasi bank itu akan bangkrut di beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan mendatang, maka secara otomatis kan daripada uang kita hilang, maka orang akan punya ekspektasi ya sudah kita ambil semua uangnya supaya waktu bank itu bangkrut kita aman, uang kita tidak hilang. Akhirnya kita ambil dulu. Itu yang namanya bank run. Bank run bisa terjadi ketika tadi ada dua ekspektasi. Masyarakat merasa banknya akan bangkrut, dan yang kedua adalah ketika merasa kondisi perekonomian di suatu negara itu semakin hari semakin buruk. Nah, kemudian dampak selanjutnya adalah yang terjadi dari bank run itu apa? Ketika masyarakat mulai mengambil uangnya semuanya yang ada di perbankan, kemudian mereka biasanya akan melakukan ini, menukarkan uang yang ditarik dan diganti dengan membeli aset-aset lain. Ya, katakanlah saya sudah tidak lagi menabung di bank. Nah, uang tabungan saya itu saya gunakan katakanlah untuk membeli rumah, untuk membeli emas dan segala macamnya. Itu akibat dari adanya bank run. Bank run sendiri itu akibat adanya dari krisis keuangan. Demikian materi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.